terima kasih Anda masih bersama kami. Meski sudah menjalani tes psikologi di Polres Bekasi, pasangan pembunuh Adisara Ahmad Imam Al-Hafid alias Hafid dan Ashifa Ramadhani alias Shiva kembali menjalani tes psikologi oleh tim Polda Metro Jaya. Tes kejiwaan ini dilakukan untuk menelusuri kepribadian pelaku terkait dengan kasus pembunuhan terhadap mahasiswi UMB Adisara. Setelah menjalani tes kesehatan di Mapolres Bekasi Kota, kini pasangan kekasih pembunuh mahasiswi UB M. Adisara Angelina Suroto, Ahmad Imam Al-Hafid alias Hafid dan Ashifa menjalani tes psikologis di Mapolda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan tes kejiwaan itu dilakukan untuk menelusuri kepribadian pelaku terkait dengan kasus pembunuhan terhadap Sarah. Selain itu, tes kejiwaan juga untuk mengetahui tingkat agresivitas dan kemungkinan penyimpangan perilaku kedua tersangka. Namun pemeriksaan hari ini diarahkan kepada masalah psikologis. Jadi tim dari Dinas Psikologi Polda Metro Jaya sedang melakukan tes psikologis kepada mereka berdua. Saat ini sedang berlangsung. Ada dugaan nggak Pak tentang masalah psikologisnya mungkin terganggu Pak untuk melakukan ini merupakan standar kerja daripada penyidikan yang mana diperlukan kita lakukan. Rikwanto menambahkan kini Polda Metro Jaya mengambil alih kasus pembunuhan Ade Sarah Angelina Suroto dari Polres Bekasi. Hal itu lantaran kejadian pembunuhan melibatkan lebih dari satu wilayah hukum, di antaranya Gondang Dia Menteng, Cempaka Putih, Tamini, dan Cempaka Mas. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Eksekusi sebuah lahan di kawasan pergudangan Parangloe, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan berakhir bentrok. Sejumlah keluarga tergugat yang berusaha menghalangi jalannya pembacaan eksekusi oleh jurusita dibubarkan aparat kepolisian. Bentrokan ini terjadi saat ratusan aparat kepolisian dari Brimopolda Sulawesi Selatan berusaha membuka blokade warga yang menutup jalan masuk lokasi eksekusi. Keluarga tergugat yang tak menerima jalannya eksekusi berusaha melakukan perlawanan dengan melempari aparat kepolisian dengan batu. Aparat kepolisian kemudian melepaskan tembakan gas air mata untuk memukul mundur massa yang melakukan perlawanan. Massa pun kemudian akhirnya berlarian setelah tembakan gas air mata menghujam mereka. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Makassar akhirnya dapat membacakan eksekusi setelah aparat kepolisian menguasai lokasi eksekusi. Sejumlah warga yang diduga sebagai provokator akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian. Sengketa lahan seluas 3,25 hektar ini terjadi antara pihak penggugat yakni Baso Daeng Gasing dengan pihak tergugat Jumaing bin Tutu sejak tahun 2007 lalu. Namun dalam proses hukum, Baso Daeng Gasing memenangkan sengketa ini di tingkat Mahkamah Agung tahun 2009. Pihak Pengadilan Negeri Makassar melalui Ketua Pengadilan Negeri Makassar baru mengeluarkan surat eksekusi pada tanggal 24 Januari 2014. Sehingga pihak penggugat berhak atas lahan yang disengketakan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Langkanya bahan bakar minyak jenis premium dan Pertamax di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat membuat antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 di sejumlah SPBU. Langkanya BBM di wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ini sudah terjadi sejak Senin kemarin. Kelangkaan BBM ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir, seperti diketahui sejak Senin kemarin hingga Selasa baru 2 mobil tangki dan kapasitas muatan 20.000 liter masuk mengisi BBM di semua SPBU. Demi mengurai antrian kendaraan yang ingin mengisi BBM, pihak petugas SPBU terpaksa melayani pembeli dengan menggunakan botol air mineral. Kelangkaan BBM di wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dimanfaatkan oleh penjual bensin eceran, yang dimana mereka menjual kepada pembeli Rp10.000 hingga Rp15.000 per liternya. Nurdin, salah seorang pengendara, meminta kepada pemerintah agar dapat segera menormalkan kembali kelangkaan BBM yang sudah 2 hari terakhir terjadi di wilayah Kabupaten Dompu. Kalau di
keluar itu 10.000. 10.000. 10.000. 1 liter. Terkadang kelaka ini kita minta kebijakan dari pemerintah secepat agar bagaimana cara supaya BBM itu supaya lancar itu aja. Manajer SPBU Kari Jawa Syamsul Marli mengaku kelangkaan BBM ini terjadi akibat adanya terlambat masuknya kapal tanker pengangkut BBM. Keterlambatan pengiriman pertama, kedua sering kabar dari Depok itu bahwa kapal itu belum masuk, mungkin hari ini dia masuk. Nggak ada indikasi bahwa BBM ini akan nggak ada. Selain di wilayah Kabupaten Dompu, kelangkaan BBM ini juga terjadi secara merata di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari Sumbawa, NTB, Muhammad Aminullah dan Abdul Fatah Amirullah melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.